Baik, rekan-rekan, inilah kita akan memperbaiki DualShock PS4 ya, di mana yang L1 atau R2-nya, L1 L2-nya itu ngeklop ke bawah, jadi tidak ngampul lagi gitu ya rekan-rekan. Jadi kita langsung saja kita buka baut-bautnya. Baut-bautnya ada 4, kita buka sesuaikan dengan obeng yang tepat ya, jangan sampai obengnya kebesaran atau kekecilan ya. Jadi kita putar-putar saja obengnya, pasti rekan-rekan udah tahu kan kalau mau buka baut itu seperti apa ya. Mau buka skrup-skrupnya kita buka, udah 4 nih. Nah setelah 4-nya kebuka, kita congkel aja sedikit dengan obeng minus ya, supaya ada retakannya gitu ya. Jadi bagian atas dan bagian bawahnya supaya kebuka ya, kita congkel saja dengan obeng minus yang kecil, jangan pakai yang besar supaya enggak meninggalkan bekas ya gitu. Jadi ini satu-satu, yang kiri dulu kemudian yang kanan kita congkel aja pada bagian pinggir-pinggirnya. Nah ini sudah terbuka ya, ada kabel tuh, kabel fleksinya kita buka ya, kabel fleksi yang ke bagian bawahnya. Setelah itu baterainya juga kita buka aja ya, biar tidak nyala-nyala gitu. Nah sekarang kita congkel dulu nih yang R2-nya nih, yang R2-nya kita congkel dulu. Nah di bagian kiri dan kanannya kita congkel yang R2. Setelah itu baru yang L1-nya nih ya, yang L1-nya kita congkel lagi dari bawah ya. Nah setelah ngampul ke atas, kita langsung saja copotin, dan copotin juga karetnya nih. Ini adalah karet L1 namanya ya, karet L1. Nah kita harus beli nih, belinya harganya ya sekitar 5 ribuan lah ya. Langsung saja kita ganti dan kita paskan di dudukan yang semula ya. Di sana ada centilannya ya, centilannya itu harus masuk ke dalam lubang yang kecil itu ya. Nah setelah pas baru kita nanti masukkan lagi L1-nya ya. Kita pas-paskan dulu yang centilan karetnya itu ke lubang yang ada di dudukannya itu ya. Nah kita pas-paskan dulu, setelah dirasa pas, baru L1-nya itu sebelum kita masukkan, kita sumpel dulu tuh, ada lubang di sana. Lubangnya itu kita sumpel dengan tusuk gigi ya. Kita sumpel dengan tusuk gigi supaya apa? Supaya itu yang menyebabkan karetnya itu tidak nongol lagi, karena karetnya itu masuk ke dalam lubang yang itu ya. Kita sumpel saja pakai tusuk gigi ya, pakai tusuk gigi rekan-rekan ya. Nah itu kita paskan ukurannya tusuk gigi itu pakai cutter ya, pakai cutter, jangan pakai golok. Kalau golok kegedean, pakai cutter aja rekan-rekan ya. Nah itu setelah udah ketutup lubangnya, kita masukkan si L1-nya tuh. Nah setelah L1-nya masuk tuh udah bisa kan. Nah kita masukkan lagi L2-nya nih, L2-nya ke dalam dudukan yang tadi kita congkel ya. Kita masukkan lagi ya, dipas-paskan, jangan sampai kekasaran ya, jangan sampai kasar gitu masangnya ya. Nah pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Nah sekarang kita ke bagian R2 ya, R2 sama kita congkel lagi ya, R2. Kemudian R1-nya nih, R1-nya kita congkel lagi dari bagian bawah ya, supaya nongol ke atas. Nah setelah nongol ke atas baru kita cabut ya, baru kita bisa cabut. Nah kemudian karetnya juga sama, kita keluarkan lagi ya, karet yang lamanya itu, karet yang sudah tidak nongol lagi itu karetnya ya. Kita masukkan karet yang baru, biasa dipas-paskan, ada centilan di bawahnya itu ya, di bawah karet yang baru itu ada centilan. Nah centilan itu harus masuk ke dudukan supaya pas gitu ya. Kemudian di R1-nya juga sama, kita masih
sumpel lagi dengan tusuk gigi ya, supaya nggak bolong gitu ya. Itu bolong itu yang menyebabkan si karetnya itu tidak ngampul lagi ya. Nah ini kita masukkan setelah tutupnya tertutup, kita masukkan lagi R1 nya ke dalam dudukan, R2 nya juga sama ya, R2 nya sama kita masukkan lagi. Nah setelah itu beres rekan-rekannya, penggantian karetnya itu sudah beres, karet R1 dan R2, L1 dan L2 ya. Nah itu masukkan lagi baterainya kalau sudah beres ya. Kabelnya juga masukkan, kemudian kabel dari bagian bawah ya, kabel casan gitu, kabel casan kita masukkan lagi ke dalam dudukannya ya, ke dalam dudukannya itu masukkan kabel casan itu rekan-rekannya, kita masukkan lagi. Kalau sudah kletek-kletek ya, kalau sudah kletek-kletek itu berarti tandanya si dudukan bagian bawah dan bagian atas itu sudah klop. Nah tinggal kita skrup aja lagi ya, di skrup pada 4 bagian yang tadi kita buka ya. Kita tinggal puter-puter saja skrupnya. Kita coba R1 R2 nya, nah gitu jalan ya. Kita coba hidupkan PS nya, nah, kita sudah enak ya, R1 R2 nya sudah jalan lagi.